Saudara, pemerintah tengah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di beberapa sektor. Yang tengah jadi sorotan ialah Presiden Prabowo bilang ada raja kecil yang melawan adanya kebijakan ini. Lantas siapa yang dimaksud raja kecil ini? Benarkah orang yang sama yang tak seirama dengan Presiden? Tak kalah menarik justru di tengah efisiensi sejumlah kebijakan termasuk melantik para anggota staf kementerian justru dilakukan. Segenting apa? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Selamat pagi Pak Sarmuji. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Selamat pagi. Terima kasih Bang Hugo udah bergabung. Dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Mario semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Pak Sekjen Golkar, Pak Sarmuji. Ini katanya Golkar sudah tahu nih Pak, siapa orangnya. Raja kecil ini Pak, tapi tidak perlu disebutkan nama. Tapi benar, Golkar sudah tahu atau belum Pak? Waduh, kalau tahu secara spesifik saya yakin tidak ya. Tapi kita kan bisa menduga-duga siapa yang dimaksud oleh Pak Presiden. Karena ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Tentu saja nggak mungkin orang terkait dengan efisiensi anggaran itu yang dimaksud adalah Pak Andreas misalkan, Pak Parera, nggak mungkin. Apa kaitannya dengan efisiensi anggaran atau orang lain di seberang atau macam-macam lah. Tapi Pak Presiden tadi sudah berbicara ada birokrasi. Jadi tetapi ini sebenarnya bagi kami tidak penting siapa orangnya. Tetapi apa pesan dari Presiden? Presiden ingin menertibkan semua aparatnya bahwa tidak ada visi kementerian, tidak ada visi departemen, tidak ada visi birokrat, yang harus dijalankan adalah visi Presiden. Kalau Presiden menginginkan efisiensi untuk menarik anggaran, kemudian mengalokasikan pada anggaran-anggaran yang penting, maka seharusnya departemen atau kementerian atau birokrasi seharusnya memiliki langkah yang sama selaras dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Tidak boleh menteri atau birokrat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Presiden semaunya sendiri, seolah-olah oh ini kebiasaannya begini Pak, oh ini harusnya begini Pak. Nggak boleh begitu, karena Presiden adalah yang diamanahi oleh rakyat Indonesia untuk memimpin kita. Kita yang akan kita tagih adalah visinya Presiden, bukan visinya departemen. Yang akan kita tagih adalah janji-janji Presiden, dan tentu Presiden akan memenuhi janji-janjinya dengan caranya. Dan efisien. Kalau Golkar sudah bisa menebak siapa, ini dugaan kebenaran tebakannya itu berapa persen, Pak Sekjen? Ya kalau namanya menebak itu 1% pun itu bisa meleset. Namanya juga menebak. Sebenarnya kalau teori kemungkinan antara 99% dan 1%, peluangnya kalau di hakikatnya itu sama. 1% dan 90% itu ya? 1% bisa berubah menjadi 100%, 99% juga bisa berubah menjadi 0%, kan begitu saja. Berarti kita bilang raja kecil ini ada Pak Sekjen. Dan kalau dari Golkar sendiri melihat apakah ini berada di dalam lingkaran pemerintah, kabinet, atau bisa juga berada di luar pemerintah? Kalau di luar kabinet atau di luar pemerintah, ya nggak mungkin bisa mengganggu Pak Prabowo dengan efisiensi. Kan mereka nggak punya otoritas. Pasti ini ada di jajaran pemerintah. Karena itu Pak Presiden mengumumkan pada publik ini atau menyampaikan sedikit lah, ini sebenarnya bukan banyak, ini hanya sedikit saja. Tujuannya adalah supaya tertib saja. Tidak ada maksud Presiden yang lain kecuali ayo kita satu barisan tertib. Efisiensi ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan belanja yang lebih penting. Jadi harus ada efisiensi. Saya ke politisi senior PDIP, Bang Hugo. Bang Hugo, apakah kalau melihat ini, melihat ada raja kecil seperti ini, kalau Bang Hugo melihat bahwa apakah memang betul ini ada sosok raja kecil ini, dan kalau Bang Hugo lihat
benarkah ini berkaitan erat dengan ini ada kabinet, anggota kabinet yang kemarin mungkin salah menerjemahkan program presiden atau bagaimana? Ya, Mario, jadi kalau kita lihat secara semantik ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam arti bahwa kalau ungkapan ini itulah yang dimaksudkan gitu. Ya. Raja-raja kecil dalam birokrasi, Ya. raja kecil dalam birokrasi, artinya dan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sekarang ya berubah istilahnya juga bergeser istilahnya menjadi sedang di dalam proses rekonstruksi. Nah, itu kalau kita melihat bahwa itu ada di dalam birokrasi, artinya tidak ada di dalam birokrasi, dan ini berkaitan dengan penafsiran atau menafsirkan arti daripada efisiensi itu gitu. Memang di situ ya kalau kami perhatikan memang ada apa ya, mungkin perbedaan-perbedaan di dalam menafsirkan arti daripada efisiensi yang dimaksud gitu. Nah, sehingga memang mungkin juga karena waktunya agak terbatas, karena kita ya segera akan melaksanakan anggaran-anggaran ini, ada kesan juga memang asal potong gitu, artinya menerabas anggaran-anggaran yang ya sekian persen potong. Kemudian ini juga mengakibatkan terjadinya interpretasi yang salah, interpretasi yang kurang tepat terhadap apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden gitu. Presiden mungkin maksud ya anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik itu jangan dipotong. Anggaran yang berkaitan dengan ya belanja untuk pegawai itu jangan sampai dipotong. Tapi ada juga yang terjadi kasus-kasus seperti ya di beberapa saya tidak perlu sebut, tapi di mitra kami juga, misalnya untuk belanja pegawai, ya ada meng-hire pegawai baru PPT 3K, tapi kemudian penganggarannya tidak cukup gitu. Ya. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Bisa jadi bukan karena mereka mau melawan, tetapi juga ya karena situasi ya mungkin ya panik, kita harus efisiensi kan, akhirnya potong. Ada juga kejadian-kejadian seperti itu yang kami perhatikan Sehingga memang di dalam proses saya kira ya Pak Solmuji juga bisa menjelaskan ini. Kemarin kan di DPR kan kita sudah siap untuk pembahasan terus kemudian ditunda lagi di beberapa mitra, dan kami di Komisi 13 baru hari ini kami pembahasan lagi yang sudah dibahas diulang lagi pembahasannya. Karena ya itu tadi gitu, ya pemotongan efisiensi ini mungkin kurang ditafsirkan tidak benar sepenuhnya, sehingga menimbulkan juga persoalan-persoalan di dalam di dalam pelaksanaannya nanti gitu. Jadi ini situasi yang boleh saya katakan memang tidak semua ini berbeda-beda dari KL ke KL juga gitu. Oke, kalau kita berbicara raja, kita mengartikan sebagai orang nomor satu, raja kecil. Kalau misalkan kita melihat seperti itu, Abang, apakah memang ini berkaitan dengan menteri-menteri di dalam kabinet Merah Putih sendiri yang mungkin kemarin tidak bisa melakukan atau menerjemahkan apa keinginan atau maksud dari presiden, atau bagaimana sebenarnya? Saya kira kayak ini kan di dalam kalau kita bicara menteri seharusnya ya dia taat pada presiden dong. Artinya menteri itu kan pembantu presiden. Kalau menteri sampai tidak mengikuti garis kebijakan presiden, ya saya kira presiden punya kewenangan ya ganti saja langsung kan. Tetapi kalau ya menteri juga tidak bisa memberikan pengarahan yang tepat pada birokrasinya, karena pelaksanaan anggaran, eksekusi anggaran itu ada di birokrasi di level eselon di bawahnya gitu. Nah ini tentu yang menyangkut kapasitas, menyangkut kemampuan daripada para menteri-menteri tersebut. Dan itu pun saya kira presiden perlu mempertimbangkan itu gitu.
Tapi ya itu semuanya tentu sangat sangat tergantung pada presiden yang mempunyai hak prerogatif itu. Di DPR kami mendukung sepenuhnya dan kita baik dari teman-teman dari KIM maupun dari PDI Perjuangan kita kooperatif untuk memberikan support supaya pelaksanaan pemerintahan ini, karena the real government daripada Presiden Prabowo ini adalah 2025 ini, dengan start anggaran dari pemerintahan 2025 dan seterusnya. Oleh karena itu kita mendukung sepenuhnya dan secepatnya direkonstruksi, diperbaiki sehingga bisa berjalan. Oke, saya ke pengamat politik Mas Agung Baskoro. Mas melihat bahwa ini raja kecil yang disampaikan pun juga tadi dari Pak Sarmuji dan juga Bang Hugo mengatakan bahwa ini kemungkinan besar atau memang potensi besar ada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat siapa sebenarnya dari pengamat Anda raja kecil ini, dan apakah mungkin ini adalah menteri yang berada di Kabinet Merah Putih yang mungkin saja kemarin salah mentransferkan atau menerjemahkan kebijakan dari Presiden? Iya, pertama sekuen raja kecil ini nggak terlalu jauh dari kemarin ya Mas ya, soal pihak yang dablek dan bandel. Jadi kalau di Harlah NU itu fokus ke soal menteri yang dablek dan bandel, maka di Muslimat kemarin tuh fokus, saya melihat raja kecil itu lebih ke denotatif ya, adalah birokrat-birokrat yang memang yang dimaksud sebagai raja-raja kecil tersebut. Dan memang harus kita akui, memang mental birokrasi kita belum banyak berubah ya. Ya mental kita dilayani, dihormati, dan ini pengen digeber oleh Pak Prabowo agar lebih baik lewat ya narasi yang kemarin sempat mengemuka reformasi birokrasi 5.0, 4.0 semacam itu. Sehingga titik beratnya ya digitalisasi, ya meritokrasi semacam itu. Dan saya mengapresiasi ya soal efisiensi ini asal memang peruntukannya jelas, dan itu harus memantau pemimpin-pemimpin birokrasi ini di level eksekutifnya, kan ada tiga tuh, eksekutif, fungsional, dan administratif. Nah, ini benar nggak mereka sudah amanah nggak ketika mengefisiensikan ini, bukan menyentuh kebutuhan-kebutuhan pokok misalkan di level kementerian, ya soal gaji, soal tunjangan pegawai semacam itu, tapi ya hal-hal yang tidak relevan yang kemarin sudah di list tuh, ada berapa, ada 9 ya, soal seremonial, soal ATK, soal macam-macam. Nah, yang diefisiensikan yang pos-pos itu atau yang pos lain. Ya. Nah, itu harus benar-benar disisir ketika rekonstruksi anggaran dilakukan di komisi-komisi di DPR. Apakah pemimpin-pemimpin birokrasi ini, dirjen-dirjennya, itu benar-benar amanah nggak mengefisiensikan 9 item itu? Jangan sampai di luar itu yang kena akhirnya pegawai, honorer, dan seterusnya yang memang diperlukan untuk menjalankan pelayanan publik kita. Nah, saya khawatir ya ada riak-riak di publik ini karena pos yang disisir itu bukan 9 itu, Mas Mario. Ya. Ya, tapi pos-pos lain yang itu justru terkait dengan tadi ya, tunjangan ASN-nya atau honorernya, kemudian pelayanan publik kita gitu ya. Ngapain soal misalkan lampu di kantor dimatiin, AC-nya menurut saya kan itu nggak perlu menjadi perbincangan publik, kontraproduktif gitu. Karena kan niatannya efisiensi ini dalam narasi besar. Kita pernah kok melakukan ini ketika COVID-19 gitu. Ada refocusing anggaran dan seterusnya. Ini tinggal kita mau nggak melanjutkan ya eh, agenda ini, karena ini agenda positif. Nah, kalau ada yang bandel nggak bisa dibilangin ya, seperti kata Bang Andreas tadi, ganti ya Bang. Iya, oke. Ya, kita nggak perlu orang dablek dan bandel untuk sekarang ini. Kita butuh orang yang gesit dan cepat merespon setiap instruksi-instruksi positif, Mas Mario. Seperti itu. Anda mau bilang bahwa mereka yang di kiasan raja kecil ini berada di bawah menteri sebenarnya, dan setingkat dirjen dan pejabat di bawahnya. Tetapi kalau menurut Anda berarti menteri tidak mungkin memiliki kesan untuk melawan presiden seperti yang Anda sampaikan, atau bagaimana sebenarnya? Iya, fase menterinya udah lewat di Harlah NU kemarin, Mas Mario ya, yang dablek dan bandel. Ini sekarang fase ketika di Muslimat itu raja-raja kecil nih. Ya, karena nanti kan tanggal 28 akan ada retreat kepala daerah. Nah, nanti beda lagi treatmentnya sama Pak Prabowo. Jadi saya melihat sekuensi ini bertahap supaya apa? Frekuensi ya
para pembantu di bawahnya, apakah itu menteri, wakil menteri, kepala badan wakil, birokrasinya, karena ini jantung pemerintahan kita, itu punya nafas yang sama dengan irama presiden. Karena biar bagaimanapun birokrat-birokrat ini yang menjalankan agenda-agenda utama presiden. Kalau birokratnya melempem, melawan, mensabotase pemerintahan, ini kan bahaya. Seperti itu. Nah, ketika nanti di DPR direkonstruksi anggaran itu, yang udah dipotong sama mereka itu pos-pos apa sih? Kok ada banyak berita viral di publik soal orang nggak bisa kerja di RRI, TVRI, terus ada lampu yang mati di kementerian, BMKG ngeluh, BRIN juga. Ini yang dipotong yang mana sama pemimpin-pemimpin Oke, birokratnya? Nah, saya oke. khawatir bukan pos yang sudah ditentukan dalam Inpres itu. Nah, kalau kayak gitu, bandel birokratnya, sikat Pak Mario ya. Pak Oke. Mario, Pak Andreas sama Bang Tarmuji. Tapi kan Mas Sama tadi Anda bilang, sempat Anda bilang ada yang bandel, perlu disikat. Tapi kalau misalkan bandel, tapi dia pintar dan bisa diandalkan ya gimana? Iya, kalau nggak turun aturan presiden, ya nggak ada pilihan, Mas Mario. Ya harus Ya, diganti gitu. Karena ini harus turun perintah presiden, karena kita butuh anggaran yang besar untuk mengeksekusi itu. Kalau masih ya. masih nggak konsisten, nggak jelas, ya nggak ada pilihan seperti itu. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, perlu nggak sebenarnya pada akhirnya nama siapa raja-raja kecil ini atau raja kecil ini diumumkan? Nggak perlu menurut saya. Ya, Jadi ini kan bukan spesifik menunjuk ke salah satu orang. Ini bisa saja satu orang, bisa banyak orang. ya, Tetapi Pak Prabowo itu, Pak Presiden, ini ingin menyampaikan bahwa ada juga hambatan mengenai efisiensi ini ada. Ada hambatan dan hambatan ini berasal dari jajarannya. Saya setuju dengan Pak Agung tadi itu. Memang dalam efisiensi ini perlu sekali untuk dicermati. Eh, Pak Presiden sudah sampaikan efisiensinya seperti ini dan apa saja yang tidak dilakukan efisiensi sudah dikasih tahu. Tetapi memang ada kemungkinan dalam proses efisiensi ini yang seharusnya penting diefisiensikan, tapi justru tidak diefisiensikan. Misalkan tadi gaji pegawai atau apa. Ini mohon maaf, sebenarnya karakter birokrat secara umum ini sudah menjadi teori sebenarnya. Itu salah satunya yang penyakitnya itu adalah melayani diri sendiri. Dan ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi yang dikhawatirkan Pak Presiden itu kalau birokratnya itu terjebak dalam melayani diri sendiri, bukan melayani rakyat. ya. Ini khawatirnya bagian yang tidak disisir itu justru yang untuk kepentingan melayani diri sendiri. Oke. Itu yang dikhawatirkan Pak Agung sebenarnya. Ya. Bukan bagian yang sebenarnya nggak perlu itu. Jadi yang harus diefisiensikan adalah bagian yang melayani diri sendiri, sementara yang melayani rakyat jangan sampai berkurang dan diefisienkan. Nanti khawatirnya yang rakyatnya jadi korban, birokratnya tetap nyaman-nyaman saja. Itu yang perlu kita pantengin bersama. Oke, Bang Andre, menurut Anda apakah perlu pada akhirnya nama ini disebutkan sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan polemik seperti ini? Ya, saya kira lembaga-lembaga survei itu juga sudah melakukan survei dengan mungkin tingkat ketepatan yang lebih baik gitu. Ya. Mereka akan menyampaikan itu dan saya kira sudah banyak beredar juga. Tapi yang perlu menjadi atensi juga gitu, artinya dengan dengan kabinet yang begini luas, begini besar, ya ada menteri, wakil menteri, kepala badan yang juga bertambah, juga yang kami dengar gitu ya, artinya dalam dialog dengan para birokrat ini, ya staf sus itu juga menjadi bertambah, apalagi kemarin gitu di tengah situasi seperti ini ada pelantikan staf sus baru dia yang mungkin narasinya jadi tidak terlalu bagus gitu kan. Nah itu di dalam birokrasi antara Pak birokrat yang sekian lama mereka bekerja di situ dengan staf sus yang staf sus punya staf lagi gitu kan. Nah ini juga mungkin bagian daripada yang perlu menjadi perhatian juga gitu, bagian daripada ya harus menjadi perhatian untuk efisiensi ini gitu. Dalam arti memang sehingga tidak menimbulkan kerja-kerja di dalam
pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi ini menjadi terganggu oleh ya hubungan-hubungan antar pelaku di lapangan nanti gitu. Ya dengan DPR kan misalnya kita ada program-program yang biasanya kami lakukan secara bersama gitu. Kita lihat juga di situ gitu antara birokrat dengan staf sus yang kadang-kadang tidak terlalu klop juga gitu. Yang menurut saya dari segi ini juga tidak efisien gitu. Dari segi penganggaran untuk kepentingan efisiensi anggaran. Nah, hal seperti itu saya kira juga perlu menjadi perhatian gitu. Bang, kalau itu adalah bagian dari raja kecil atau tidak, ya bisa jadi aja gitu. Tapi dari segi efisiensi menurut saya tidak efisien. Bang, ini saya mau tanya ke abang lagi, apakah memang mungkin selaras dengan pernyataan Presiden yang ingin efisiensi anggaran dengan pengangkatan status yang terjadi kemarin seperti yang abang bilang? Tapi sebelum abang menjawab, kita saksikan jeda berikut.